Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat para pengusaha muslim, ahli sorga yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, dimanapun Anda berada, ketemu kembali dengan saya di channel Coach Bill Yedi, ya kan? Mudah-mudahan semua dalam keadaan sehat, semangat, dan selalu dimudahkan Allah dalam beraktivitasnya, ya. Oke. Selalu diingat, ya kan, bisnis itu terkait surga neraka, ya. Maka dari itu pelajari ilmu bisnis dan ilmu muamalah, ya kan, dalam bisnis secara kafah dan waro, ya. Waro tuh hati-hati, ya, kafah tuh menyeluruh, oke. Agar apa? Agar Anda selamat di dunia dan di akhirat, ya kan. Hari ini saya akan berbagi ilmu Allah untuk Anda semua, ya kan, dengan tema jenjang bisnis, ya, dengan tema jenjang bisnis, ya, dengan tema jenjang bisnis. Jangan lupa like and subscribe dan tekan lonceng juga, ya. Oke. Tentang jenjang bisnis ini yang jarang orang tahu, ya, jarang orang tahu, terutama yang orang-orang mulai baru berbisnis itu jarang tahu, ya, tentang jenjang bisnis ini, ya kan. Kenapa kita harus mengetahui, para pengusaha muslim, calon pengusaha atau pengusaha, biar dari targetnya tidak terlalu melenceng jauh, ya, tidak terlalu melenceng jauh, dan bekerjanya optimal dari tahun ke tahunnya itu optimal, ya. Jadi tidak kemana-mana lah, ya, gitu, ya. Makanya harus disetting dengan baik, ya kan, harus disetting dengan baik sehingga kita sampai kepada tujuannya, ya kan, pada tujuannya, ya. Oke. Nah, jenjang bisnis itu ada beberapa, ya, ada beberapa yang harus kita pahamin, ya, kita pahamin. Yang pertama adalah, nah, pas waktu Anda mulai berbisnis nih, di tahun pertama sampai tahun ketiga, nah, itu yang harus disetting yang utama adalah dua hal ini, ya kan. Ini yang paling penting dalam bisnis. Ini yang paling penting dari semua kegiatan bisnis itu ini, ya kan, yang paling penting, ya kan, yang paling penting, ya kan. Pas waktu Anda memulai bisnis, ini yang sangat paling penting, ya kan. Kenapa paling penting? Nah, karena orang yang datang ke bisnis Anda, calon konsumen adalah yang dilihat produk dan layanan, ya kan. Maka yang harus disetting adalah dua hal ini, ya kan, dua hal ini. Nah, ini targetnya harusnya 1-3 tahun. Kenapa lama banget 3 tahun? Karena ini perlu penelitian panjang, ya kan. Kalau ini ada syarat nih, ada syarat, ya. Kalau bisnisnya ingin dikembangkan secara besar, ya kan, secara besar, ya, ingin dikembangkan secara besar, ini harus ada penelitian khusus, ya kan. Apalagi para UMKM, ini penelitiannya kan tidak ada biaya harus tidak ini kan memerlukan biaya besar, ya kan, karena UMKM itu dananya sedikit, ya, penelitiannya sambil berjalan seadanya aja, ya kan, seadanya dengan atas produk dan layanan ini, ya kan. Oke. Kuncinya apa produk itu? Nah, kita lihat dulu nanti di sini, ya. Untuk produk adalah, nah, ini produk. Ini ada beberapa pertanyaan, ya, pertanyaan yang Anda harus. Jadi kalau Anda mau mulai berbisnis, ada beberapa pertanyaan yang Anda harus jawab sendiri, ya kan. Nah, sehingga nanti teman-teman tidak melenceng jauh lah, ya. Jadi komit dan konsisten di dalam mengsetting produk, ya. Oke. Apa yang harus disetting dalam produk adalah, nah, ini nih. Jadi pas waktu Anda
eh, membuat produk yang akan disebar secara masif. Nah, ini settingannya harus detail. Malah kalau kemasan itu bagaimana kemasannya bisa menjual, ya kan? Bukan hanya produknya yang menjual, tapi kemasannya juga bisa menjual. Nah, ini yang harus dipahamin ya, dipahamin. Nah, kuncinya apa di produk itu? Kuncinya adalah ngangenin, ya kan? Bagaimana produk Anda ngangenin? Nah, ngangenin itu ada alat ukur. Alat ukurnya apa? Alat ukurnya adalah pas waktu ada calon pembeli datang ke toko Anda, ke online Anda atau apapun caranya, dia bisa balik lagi enggak? Ya kan? Nah, kalau dia bisa balik lagi, dia berapa kali baliknya? Ya kan? Ya kan? Nah, biasanya alat ukur tuh minimal 3 kali balik. Nah, berarti dia udah mulai ngangenin. Nah, yang lebih dasar lagi harusnya pas waktu dia balik lagi sudah minimal 3 kali dan dia bawa orang. Nah, ini yang harus di alat ukur. Nah, pas waktu membuat alat ukur ini, Anda minimal harus dibuat minimal 100 pelanggan ya. Kalau emang bisnisnya harus ingin masif ya, mau dibesarkan ya. Tapi kalau hanya asal asal ya buat makan aja, ya, alhamdulillah ya, itu biasa-biasa aja lah ya kan, nggak usah sampai 100 pelanggan lah ya kan. Kalau misalkan kita 30 pelanggan lah seperti itu ya. Tapi kalau pengen besar itu minimal 100 pelanggan ya kan. Dari 100 pelanggan itu alat ukurnya adalah kalau emang dibesarkan, dimasifkan adalah 80%-nya. Kalau 80%-nya mereka balik lagi dan balik lagi dan balik lagi dan bawa orang untuk belanja, nah itu sudah pantas dibesarkan, sudah pantas membuat kemasan yang bagus, promosi yang bagus, itu pantas lah, gitu ya, seperti itu ya. Karena ini perlu penelitian panjang, ya kan? Kita coba, ini panjang ini, makanya waktunya 1-2 tahun, ya, sampai 1-2 tahun. Nah, ini yang harus dipahami pada teman-teman. Banyak sekarang para pengusaha Muslim pas waktu mulai bisnis bikin kemasan bagus, branding bagus, langsung disebar kemana-mana. Nah, padahal produknya aja belum tentu ngangenin, ya kan? Ini yang membuat kadang-kadang effortnya besar, dari biaya, tenaga, pikiran, tapi akhirnya penjualannya nggak seberapa ya. Nah, ini yang harus kita pahamin dalam bisnis itu, bertahap ya, intinya bertahap ya. Tidak boleh langsung punya ide langsung sebar, tidak. Karena ini perlu penelitian. Ini produk tuh paling riskan di sini ya. Paling riskan, sehingga kita baik menurut kita belum tentu baik menurut orang. Makanya perlu penelitian, bikin alat ukur, bikin angket, bikin alat ukur lain lah seperti itu ya. Terserah teman-teman nanti berbagai macam ya, bisa angket, bisa kuesioner, bisa macam-macam lah ya, itu terserah teman-teman ya. Tapi intinya kalau ingin masif, ingin tersebar luas, ingin pakai branding ke depannya, nah ini harus penelitiannya panjang, minimal 1-3 tahun ya. Nah, di awal-awal kita step-step aja, bertahap ya. Nah, ini tentang produk. Jadi kuncinya kalau produk tuh ngangenin dan penelitiannya minimal 100 orang. Dari 100 orang 80%-nya dia balik lagi dan bawa orang. Nah, itu keren banget. Kalau sampai sudah bawa orang itu keren banget. Nah, itu seperti itu ya. Nah, ini kuncinya ya. Oke, dalam produk ya. 100 orang ya, 80% yang yang bolak-balik ya. Oke. Yang selanjutnya adalah tadi layanan ya, layanan. Nah, ini maaf ya. Maaf. Untuk produk sebetulnya ada pertanyaan dulu yang saya tadi janjikan. Ada beberapa pertanyaan yang buat teman-teman nanti bisa men-setting bisnisnya ya. Nah, ini teman-teman tulis ya. Teman-teman tulis pertanyaan-pertanyaan ini, sehingga nanti minimal teman-teman bisa bisa melihat dirinya sendiri, produk dirinya sendiri ya.
produk teman-teman sendiri dengan pertanyaan-pertanyaan ini ya. Di antaranya ini kan pertanyaannya adalah produk apa yang mau dijual, ya kan? Apakah produknya bisa diterima pasar? Nah, maksudnya kan, makanya itu perlu penelitian ya kan, gitu. Apakah kelebihan produk Anda? Nah, itu kan seperti itu. Apakah keunikan dari produk Anda? Nah, itu ditulis keunikannya. Bagaimana dengan produk pesaing? Mungkin ada pesaing ya. Misalkan kita jual combro nih, pesaingnya ada combro. Yang bisa uniknya apa, gitu kan? Apakah combro Anda bisa diterima pasar? Nah, itu kan bisa juga kan? Kita bisa dengan cara-cara, misalkan yang orang combronya biasa, kita combro mercon misalkan kan, pedasnya minta ampun misalkan, bisa aja keunikannya. Nah, ini yang harus dicari ya. Terus bila dilakukan scoring dengan produk lain, pada ranking berapa produk Anda. Nah, itu bikin scoring itu gini, pas waktu Anda punya bikin bisnis, terus di sekitar Anda di radius berapa meter, kilo, itu ada pesaing. Nah, di scoring, nah tanya ke pelanggan Anda, nah kan, kalau bikin scoring kira-kira skornya berapa nih, kita urutan ke berapa, ke 1, ke 2, ke 3, nah seperti itu ya. Nah, itu yang harus dibuat ya. Nah, terus berapa harga produk Anda, ya kan, yang layaknya di wilayah tersempat ya. Dan siapa yang mau beli, ya kan, target marketnya siapa, ya kan, ibu-ibu, bapak-bapak, atau ibu sama bapak-bapak, atau anak-anak. Nah, itu harus umurnya berapa, tingkat ekonominya seperti apa, ciri-cirinya apa, apakah dia pakai sepeda, pakai motor, atau pakai mobil. Nah, itu harus detail ya, harus detail. Itu harus detail, ya kan. Apakah orang yang lewat, apakah penduduk setempat, itu pun harus detail, ya kan. Mereka di manakah mereka berada, nah seperti kan, ya, apakah di lingkungan Anda sendiri, ya kan, atau orang yang lewat, ya kan. Kalau misalkan Indomaret, Alfamaret itu kan pelangnya besar-besar tuh. Itu pelangnya kalau dulu waktu tahun 2000 itu jaraknya 100 meter. Ya harus kelihatan. Tapi ternyata dalam penelitian mereka merubah karena 100 meter itu kalau pakai motor, pakai mobil, kadang ngeremnya suka kelewatan, ya kan, suka kelewatan. Pas sudah kelewat, orang malas mundur, malas balik lagi. Nah, akhirnya dirubah dari segi pelang aja, mereka dirubah dengan bagaimana dia kelihatan minimal 200 meter. Kalau 200 meter biasanya untuk menentukan belanja, untuk pengereman itu masih bisa lah, masih nggak terlalu dadakan lah gitu, seperti itu. Akhirnya makanya Indomaret, Alfamart itu tinggi besar-besar. Nah, itu sebenarnya ada maksud ya, mereka tuh ada maksud. Itu karena pembelinya yang rata-rata belanja ke Indomaret, Alfamart adalah orang yang dari pakai motor dan pakai mobil, ya, orang yang lewat ya, bukan orang di kampungnya. Karena setelah dihitung orang dari kampungnya sendiri itu sebenarnya nggak begitu banyak, gitu kan, persentasenya lebih kecil. Tapi orang yang lewat itu lebih besar. Nah, ini yang harus dilakukan. Mereka pun melakukan penelitian bertahun-tahun ya, dan memakai konsultan yang mahal ya. Itu seperti itu dah. Nah, dan yang terakhir adalah bagaimana kemasannya. Yang tadi contoh, bagaimana kemasannya, apakah kemasannya bisa menjual dirinya sendiri. Jadi kemasan itu bisa menjual nggak? Pas waktu lihat kemasan, kayaknya enak banget ya, gitu kan. Lihat gambarnya tuh kayaknya penasaran. Nah, seperti itu ya. Nah, ini yang harus dipahami teman-teman, dalam segi bisnis, dalam produk tuh harus detail ya. Nah, ini harus diisi sama teman-teman sehingga nanti bisa dibikin alat ukur, bisa bikin penelitian sendiri, dengan waktu dan yang teman-teman bisa lah, seperti itu, sehingga nanti teman-teman produknya bisa diminati oleh pelanggan yang teman-teman target marketnya sudah tentukan ya. Nah, karena kalau nggak ditentukan target marketnya berat, ya kan, karena target market itu sangat penting dalam bisnis ya, seperti itu ya. Ini tentang produk, oke. Nah, selanjutnya adalah tentang layanan. Nah, layanan itu adalah bagaimana layanannya prima enggak, nyenengin enggak, gitu kan. Nah, kuncinya layanan itu adalah nyenengin,
Maksudnya gini, nyenengin tuh gini. Pas waktu teman-teman misalnya kedatangan pelanggan yang beli, kan seneng tuh datang, selamat pagi Bapak Ibu silakan masuk ya, orangnya juga cool, masuk gitu, beli, oh terima kasih Ibu Bapak, pas udah beli itu terima kasih. Terus datang ada lagi orang yang cuma pakaiannya juga nggak mempercaya, nggak meyakinkan gitu kan, nggak meyakinkan apakah kita tetap menyapa, selamat pagi Bapak Ibu silakan dilihat-lihat barangnya, apakah tetap kita nyapa nggak ke orang yang tidak meyakinkan. Nah, atau misalkan ada orang datang marah-marah gitu karena mungkin pernah belanja ke situ terus dia marah-marah, apakah kita tetap baik sopan misalkan kan, apakah tetap menyapa selamat pagi Bapak Ibu, tetap senyum nggak? Nah, pas waktu ada pelanggan yang beli, yang nanya-nanya aja, yang marah-marah, kalau kita tetap senyum, tetap melayani dengan baik, nah itu sudah baik, sudah bagus. Nah, kebanyakan kita kadang-kadang mengikuti kondisi. Pas waktu ada orang yang beli, ya kita baru baik, baru melayani. Oke, ya terima kasih Bapak. Pas waktu ada orang yang cuma lihat-lihat aja, dia cuek aja kita. Kadang-kadang sambil mukanya muka pasang nggak enak gitu kan, begitu kan, bukan kan. Kadang-kadang nyeletuk juga gitu kan, gitu, seperti itu. Atau ada orang marah-marah, kita akhirnya ke bawah marah juga, ya kan. Akhirnya kita nggak fokus ke pelayanan seperti itu. Nah, ini yang harus kita pahamin dalam bisnis kan. Bisnis itu pas waktu ada pelanggan datang, kita kan sama dengan kita lagi masang jaring sebetulnya ya. Teman-teman harus ingat ya, pas waktu teman-teman berbisnis, pas waktu ada pelanggan, kita sama dengan lagi masang jaring. Pas waktu masuknya ikan mas, ikan patin, atau ikan lele yang galak, atau ikan apalagi yang galak-galak, ya kita tetap terima, tetap kita rangkul, kita jaringnya tetap kita pasang. Nah, mana yang bisa masuk ke kita, mana yang bisa beli ke kita. Jadi tetap saja pas waktu ada orang-orang yang melakukan yang datang kepada kita dengan berbagai karakter, dengan berbagai penampilan, dengan berbagai ciri khasnya, tetap kita sopan, kita baik, kita layanin, mau beli mau enggak terserah. Sebetulnya teman-teman harus diingat, pas waktu ada calon pelanggan datang ke kita hanya mampir, itu sudah alhamdulillah. Makanya kita layanin, mau dia baik mau enggak layanin aja, ya kan. Kita kan tujuan kita kan menjaring ya, bukan mengharapkan sih beli gitu ya, gitu kan, harapnya beli ya kan, gitu seperti itu ya. Tapi intinya kita menjaring, tetap kita layani dengan baik, dengan prima ya, excellent, kalau bahasa Inggrisnya excellent katanya kan, dengan prima ya, kayak gitu. Nah, teman-teman, untuk supaya teman-teman bisa paham bagaimana melayaninya itu dengan baik, ini ada beberapa pertanyaan buat teman-teman sehingga teman-teman bisa jadi alat ukur, bisa jadi guidance, bisa jadi panduan buat teman-teman untuk membuat pelayanan yang terbaik ya. Oke, kita lihat selanjutnya ya. Nah, ini pertanyaan-pertanyaannya ya. Bagaimana Anda cara mendekati pelanggan? Jadi pas waktu datang, selamat pagi Bapak, Ibu, itu ada yang bisa dibantu. Nah, seperti itu ya. Itu harus ada yang standar, itu standar. Semuanya harus standar. Di bisnis itu harus standar ya. Karena apalagi kalau karyawan kita banyak, nah itu harus sama itu cara nyapanya. Tidak boleh ada yang beda-beda. Ada Assalamualaikum, selamat pagi Bapak. Apa kabar Bapak? Kan beda-beda lain gitu seperti itu ya. Tetap harus ada di awal-awal itu ada cara tersendiri yang harus dibuat standar ya kan. Selanjutnya adalah pertanyaannya adalah bagaimana cara Anda mempresentasikan produk di depan pelanggan ya kan. Misalkan Ibu pas waktu misalkan kita lihat ke toko kita ada jajaran, misalkan di jajarannya atau produknya misalkan keripik, Ibu ini Ibu lagi cari keripik,
kalau saya representasikan Pergi yang ini paling banyak yang dicari. Kebetulan ini produknya seperti ini sehingga orang banyak cari gitu ya, seperti itu ya. Nah, itu kita bisa presentasikan, makanya harus detail dalam bisnis itu ya. Nah, selanjutnya adalah bagaimana cara membuat Anda menggiring pelanggan membuat deal. Nah, ini harus dibuatkan skripnya juga sehingga orang bisa deal ya kan. Bagaimana orang itu jadiin butuh sehingga orang nanti akhirnya jadi beli. Nah, ini harus dibuat skripnya standar ya. Harus standar, di bisnis itu semua harus standar ya kan. Karena karyawan itu, kenapa harus standar? Karena karyawan itu berbagai macam karakter, berbagai macam ilmu, berbagai macam pengalaman. Tidak semua orang langsung bisa, tidak semua orang bisa melakukan. Nah, semua itu ya. Nah, pas waktu ada standarnya, dia minimal bisa ngikutin itu, ya kan? Tapi kalau nggak ada, nah, dia pengalamannya saja, cara menjualnya. Ya, ini yang bahaya dalam bisnisnya. Pas waktu tidak ada standar, akhirnya ya cara menjual masing-masing berbeda dan itu akan membahayakan perusahaan ya, akan membahayakan bisnis Anda ya kalau tidak standar ya. Oke. Selanjutnya adalah bagaimana cara mendelivery mengantar produk ke pelanggan. Apakah harus beli langsung atau bisa diantar atau mungkin cara-cara lainnya seperti itu ya. Oke. Bagaimana cara Anda membuat pelanggan berkomentar dengan produk Anda? Nah, ini yang bagaimana orang tuh balik lagi. Ibu mungkin bagaimana pas waktu misalnya kita makan, nah kita bikin alat angket ya kan. Oh bagus, pas waktu bagus baru kita tanya tentang tentang teman-temannya, saudaranya. Kira-kira ada pas waktu udah enak, semuanya enak, mungkin ada yang lain yang kurang enak Bu, mungkin ada pelayanan yang kurang dirasa apa kira-kira Bu. Nggak apa-apa, saya senang kok dengan koreksi-koreksian biar kami memperbaiki gitu ya. Terus di akhir apa yang membuat Ibu ingin balik lagi ke sini gitu kan, ditanya gitu kan. Oh ini makanannya ini enak. Nah dari situ sudah kita sudah bisa tahu bahwa dia ingin balik lagi dengan produk yang kita punya yang itu. Mungkin ya apa sih yang menurut Ibu spesialnya di sini gitu, seperti itu bisa seperti itu ya. Nah, ini bisa digiring ke arah sana. Nah, kan baru nanti rekomendasi lah. Dari rekomendasi baru mungkin Ibu bisa merekomendasikan teman-teman kalau emang Ibu puas. Kalau Ibu belum puas, nanti kita akan perbaiki yang Ibu menurut Ibu kurang puasnya. Bisa seperti itu. Nah ini nanti bentuknya adalah script marketing, ya kan? Script marketing teman-teman itu semua bisa dibuat jadi membuat script marketing, ya kan? Script marketing itu cara menjual ya, cara mendekati, cara deal itu harus ada scriptnya ya, harus detail. Di bisnis itu harus detail ya, kalau nggak detail berat banget ya, kayak seperti itu ya. Termasuk pertanyaan-pertanyaan, misalkan gini, FAQ itu adalah daftar pertanyaan ya, daftar pertanyaan. Maksud daftar pertanyaan itu adalah kalau ada pertanyaan yang ditanyakan, nah kita harus ada buat standarnya, ya kan? Biasanya sih nggak sampai lewat 30 ya, yang saya rasakan itu pertanyaan itu ya. Jadi pertanyaan-pertanyaan ke dalam bisnis kita yang sering ditanyakan itu harus buat standar jawabannya, ya kan? Jawabannya yang membuat orang itu tetap nyaman, ya kan? Tetap nyaman jawabannya, ya kan? Nah ini harus standar biar nanti ada tujuannya, karena FAQ itu bisa juga nanti di ujungnya jadi menjual. FAQ itu ya kan, apa yang ditanyakan bisa di ujungnya dijualin, sepertinya kan, seperti itu. Jadi harus detail ya skripnya ya, standar ya. Terus selanjutnya adalah handling objection ya. Handling objection tuh maksudnya gini, pas waktu ada orang misalkan yang protes, yang komplain, yang marah-marah, nah ini harus ada standar cara jawabnya, ya kan? Pas waktu misalkan marah nih, Pak ini barangnya kemahalan, nah seperti itu jawabnya gimana itu, ya kan? Ya. Ya Ibu, terima kasih atas atas sarannya. Emang betul barang kami mahal, kebetulan
produk kami ini kok produknya spesial, bikin ada penelitiannya dan produknya khusus tersendiri, atau misalkan ini dengan kualitas yang sangat-sangat tinggi kebetulan yang kami buat, sehingga barang kita jadi mahal. Karena kami ingin pelanggan kita tuh puas dengan produk kami. Emang betul sama dengan produk-produk yang lain, tapi cara pembuatannya kami mendahulukan kualitas, sehingga barang kita jadi lebih mahal. Mungkin seperti itu Ibu, karena ini emang khusus buat orang-orang yang senang kualitas dan emang senang jangka panjang. Kalau misalkan produk-produk yang bisa jangka panjang lah, seperti itu. Nah, itu harus bisa menyenangkan orang. Tetap pas waktu kita orang belum mahal, ya kita bilang dulu, ya betul emang Ibu mahal. Kebetulan kami mendahulukan kualitas. Nah, teman-teman bisa membuat skripnya sendiri lah. Mungkin teman-teman bisa lebih baik lah ya kan. Nah, intinya senengin dulu ya, walaupun dia marah-marah, apapun mahal, ya bilang aja emang betul mahal. Wah emang Bapak ini barangnya rusak, sampai di rumah saya ini rusak, kok Bapak yang rusak dijual. Oke Ibu, terima kasih atas komplainnya. Boleh saya cek dulu barang rusak seperti apa? Cek dulu sama kita tuh. Oh iya, nah itu langsung di situ pas waktu ada barang rusak, mohon maaf Ibu, ini keterbatasan tim kami dalam mengambil barang di gudang, sehingga tidak kelewat dalam pengecekan, sehingga barang yang dikirim ke Ibu ini yang cacat dari perjalanan dari distributor. Nah seperti itu ya. Kalau gitu barang yang lama saya ambil, nah Ibu akan ganti yang baru. Nanti pas sudah kira-kira bagaimana Ibu, kita bikin pelayanan. Nanti kalau bisa pas waktu sudah diganti, kasih hadiah bagi emang kita tuh. Ibu terima kasih dengan komplain Ibu, saya senang karena kami jadi lebih baik nanti dalam pelayanan. Ini ada hadiah, itu lebih bagus kalau pakai hadiah, tapi kalau enggak juga nggak apa-apa ya kan. Tapi intinya senengin ya, kuncinya tetap tenang aja dalam menghadapi komplain itu, komplain, sehingga kita akan lebih mudah menghadapinya. Kalau teman-teman sudah belajar ilmu komunikasi, yang komplain itu bako. Yang bako itu tidak boleh disaranin, tidak boleh di-cat omongannya, tidak boleh dibantah ya. Apa yang harus dilakukan adalah di passing. Banyak passing itu puji, apresiasi, seperti itu ya. Nanti saya akan sharing tentang ilmu komunikasi di channel sini ya. Insyaallah saya akan share channel bagaimana menghadapi orang, siapapun bentuk orangnya, modelnya itu bisa ditaklukkan sama kita ya, dengan ilmu komunikasi, metode CARE ya. Nanti akan saya share kepada teman-teman ya. Oke. Nah, selanjutnya adalah standar gerak ya. Standar gerak tubuh ya. Gerak tubuh itu bagaimana pas waktu melayanin, apakah kita ada kecondongan badan itu lebih bungkuk berapa derajat. Nah, itu harus di setting. Bagaimana muka harus tegak, harus nunduk, harus seperti apa, miring sedikit apa enggak. Nah, itu harus diatur ya teman-teman. Terus muka pun apakah mukanya apakah tegang atau relax atau senyum. Nah, itu harus diatur ya, harus diatur, karena ini akan pengaruh. Pas waktu gerak tubuhnya tidak diatur, orang itu bisa nanti bermacam-macam pegawai kita itu. Pegawai kita akan bermacam-macam caranya, mungkin ada yang lagi, oh terima kasih Ibu, tapi dadanya gini. Nah, atau misalkan lagi beres-beres sampai beres-beres dia tetap oh terima kasih Ibu. Nah, itu nggak boleh. Harusnya pas waktu orang sudah mau keluar, kita posisikan tubuhnya dulu, Ibu terima kasih, itu seperti itu. Walaupun kita lagi kerja ya, kita posisi tubuhnya dirubah dulu baru mulai mengucapkan. Nah, ini harus ada standar ya. Kalau udah ada standar seperti ini, dari mulai mimik muka, gerak tubuh, wah itu keren banget. Karena perusahaan-perusahaan hebat itu sedetil itu mengsettingnya ya.
sedetil itu men-settingnya sehingga mereka jadi berkembangnya lebih cepat ya, berkembangnya lebih cepat ya, seperti itu ya. Nah ini tentang pelayanan ya. Jadi yang pertama itu kalau teman-teman mulai berbisnis di dua hal ini yang harus dilakukan, produk dan layanan. Kalau ini oke banget bisnisnya ya. Teman-teman yang baru pun termasuk penjual-penjual kayak mie ayam, UKM yang kecil pun sama semuanya kan ya. Kalau ini di setting dengan bagus, teman-teman dalam setahun bisa bikin cabang ya kan. Sama karena kalau penjual kecil itu kayak model mie ayam, tukang bakso itu harus banyak cabang untuk untuk supaya omsetnya besar ya. Apalagi target marketnya lebih mudah. Kalau kayak model bakso itu banyak itunya target marketnya. Okay? Selanjutnya adalah yang kedua adalah marketing dan strategi marketing. Ya maksudnya gini ya, strategi marketing itu kalau misalkan tadi produk sudah bikin penelitian dan sudah mencapai 80% dari 100 orang, pelayanannya juga mungkin sudah 100%, dari 180% penelitiannya bahwa dia senang datang ke situ. Nah itu boleh membuat strategi marketing yang maksudnya yang bombastis dalam artian menyebar kemana-mana ya. Walaupun di dalam 1 dan 3 tahun tadi marketing tetap dibuat, tapi tidak sebombastis sekarang ya. Pas waktu sudah penelitian itu boleh bombastis karena pas waktu sudah diteliti produk dan layanannya, orang pas waktu kita marketingnya go, kalau online kan go go dunia ya, bukan go wilayah, go nasional, bukan go dunia. Nah pas waktu orang beli ke produk kita, seneng, dia beli lagi. Jangan sampai pas waktu kita udah strategi, kalau banyak kan sekarang gini, bisnis baru mulai, marketingnya wow gitu kemana-mana, orang beli, produknya kayak gini, nggak beli lagi. Orang datang beli sekali ya udah nggak mau beli lagi, hanya nyobain aja. Akhirnya apa? Di awal-awal bagus, kesana-sananya turun habis bisnisnya. Makanya di bisnis harus detail di yang pertama tadi ya, baru selanjutnya ini strategi marketingnya. Kalau udah oke, nah terserah dari teman-teman mau coba ke medsos boleh, ke misalkan pakai brosur boleh, mau ke website boleh, mau ke apa aja terserah, ke TV, ke radio terserah, tapi harus clear yang pertama. Nah ini pun sama dilakukan strategi marketing. Misalkan kita ada 5 strategi marketing ya, ada 5 strategi marketing misalkan. Nah ini diukur mana yang paling banyak datang dan mana paling banyak membeli dari 5 strategi. Atau misalkan teman-teman ada 10 strategi, terserah mau berapa aja, tapi harus diukur ya. Dalam 1-2 tahun pengukuran, setelah diukur mana yang datang ke toko kita, ke online kita, ke mana yang bisa deal. Nah persentase itu yang harus jadi, misalkan dari 5 ini ada 2 yang paling banyak. Nah 2 ini misalkan ini kecil, nah ini berarti yang boleh dilanjutkan hanya 2 ini promonya, karena yang lain sebetulnya hanya pendamping aja. Jadi kalau misalkan ada biayanya di sini aja di 2, jangan 5-5-nya. Kalau ada biaya misalkan ya, yang ini misalkan persentasenya bisa diturunin, keuangan misal kita budget 100 juta nih, nah yang 2 ini mungkin bisa 80 juta, yang ininya 20 juta bagi 3, misalnya seperti itu. Jadi emang harus diteliti dulu. Nah di bisnis itu nggak bisa langsung frontal, wah ini sosial media bagus, brosur bagus, di radio kan bisa kemana-mana, TV apalagi nasional, tapi produk kita lokal, ya nggak bisa juga ya. Nah ini dalam arti lokal itu untuk pengiriman juga berat, misalnya susah gitu kan, gitu seperti itu. Nah ini yang harus kita pahamin, di bisnis nggak bisa sembarangan membuat strategi marketing kalau tidak ada alat ukur, karena marketing itu semuanya bagus, promo itu jenis apapun bagus, tapi yang cocok dengan perusahaan kita
Nah itu perlu data, perlu penelitian. Kita nggak tahu mana yang cocok dengan bisnis yang kita kembangkan. Karena semua marketing itu bagus, tapi yang cocok dengan bisnis kita itu perlu pengkajian tersendiri ya. Nah, makanya diperlukan waktu minimal 1-2 tahun ya. Nah, sebenarnya setiap bisnis dalam tahun pertama pun bisa dibikin penelitian marketingnya kan, tapi marketingnya secara sederhana dulu aja ya. Tapi kalau sudah clear nomor satunya, nomor duanya oke lah, itu seperti itu. Nah ini yang harus dilakukan, alat ukur juga ya. Nanti strategi marketing yang sudah kita siapkan beberapa macam strategi. Nah itu nanti setelah 1-2 tahun teman-teman bisa pilih mana strategi yang harus dibesarkan. Nah seperti itu, sehingga pemasukannya akan lebih banyak seperti itu ya. Ini yang kedua ya, jenjang marketingnya. Jadi jangan sampai di sini branding nih. Saya ingat juga nih, saya lupa nih ke teman-teman. Branding di sini nih di tahun keempat nih kan. Tahun keempat tuh baru branding ya. Nah, di sini kan teman-teman kadang-kadang baru mulai bisnis aja langsung branding ya kan. Nah, ini branding itu membahayakan ya. Di awal-awal tuh branding membahayakan karena kalau belum clear produk dan layanannya itu branding itu sangat membahayakan ya kan. Makanya clear dulu baru tahun keempat itu mulai branding ya kan. Kalau emang pelanggan kita sudah banyak, omset kita sudah nggak tahan, itu bolehlah branding lah ya, karena branding itu membahayakan bagi pengusaha awal ya. Banyak orang sekarang berbisnis baru mulai aja langsung branding ya kan. Pas waktu dia beli, dia nggak mau, orang tuh nggak mau beli lagi, datang nggak mau beli lagi. Nah itu capek itu yang membahayakan ya. Nah ini branding itu boleh di tahun, bagusnya di tahun keempat ya. Makanya harus hati-hati di bisnis, tidak asal branding. Nah, sekarang tuh kan lagi umum misalnya branding, wah bisnis branding. Branding itu yang membuat kita kadang-kadang membahayakan bisnis kita ya, terutama pengusaha awal tuh yang penting dia bisa jualan, bisa dapat omset, udah itu aja dulu lah gitu kan. Sebenarnya kan orang seneng, nah itu yang harus disetting ya. Produknya bagus, membuat orang ngangenin, pelayanannya membuat orang nyenengin, nah itu barulah seperti itu. Kalau itu udah oke, silakan gitu kan. Hati-hati dengan branding ya. Branding itu membahayakan kalau kita belum clear di nomor 1 tadi ya. Oke, selanjutnya adalah setelah marketing adalah bawa properti sistem. Jadi gini, jadi pas waktu teman-teman sudah paham, sudah bagus di produk dan layanan, marketingnya sudah ketahuan cara-caranya, baru autopilot system, bikin SOP yang nah ini syaratnya nih, autopilot bikin SOP yang membuat karyawan seperti robot ya kan. Kenapa seperti robot? Kalau karyawan tidak seperti robot, ini sangat berat pada zaman ini ya. Pada zaman ini sangat berat karena apa? Generasinya generasi lemah. Generasi lemah syahwat ya, lemah segala-galanya ya. Lemah disiplinnya, lemah karakternya, lemah mentalnya, lemah lemah kemandiriannya, lemah attitude-nya. Wah, pokoknya lemah deh semuanya, ya kan? Lemah spiritualnya, agamanya lemah. Ini generasi yang lemah syahwat sekarang gitu ya. Karena kita dididiknya emang untuk mendidik lemah syahwat sebetulnya, karena lemah syahwat. Nah, ini saya kadang-kadang bahasa saya suka aneh-aneh ya, lemah syahwat. Karena habis sulit, banyak para pengusaha sangat sulit mengedukasi karyawan-karyawan sekarang ya. Generasi sekarang tuh sangat sulit ya kan. Sebenarnya nggak sulit juga sebenarnya ya kan, kalau kita paham cara membuat SOP ya, SOP job desk, aturan perusahaan itu bisa itu. Nah, SOP-nya itu kalau bisa teman-teman alat ukurnya adalah dia bisa jadi seperti robot. Coba lihat teman-teman perusahaan asing di pabrik, coba tanya kerjaannya seperti robot enggak, ya kan? Mereka kerjaannya nggak ada habis-habis, seperti robot dia kerjanya. Nah, saya sudah bikin penelitian, saya juga sering konsultasi dengan konsultan di produk luar ya, konsultan Singapura gitu kan, beberapa konsultan di luar gitu kan. Mereka itu betul yang teman-teman saja gitu kan, itu lebih ke arah ke robot
mereka itu bagaimana karyawan itu seperti robot. Kuncinya itu aja. Kalau teman-teman membuat sistemasi bisnis, harus karyawan itu seperti robot. Nah, ini dibikin penelitian selama 3 tahun. Kalau emang teman-teman sudah bisa ninggalin bisnisnya sebulan, masih jalan, 3 bulan masih jalan, 6 bulan masih jalan, setahun masih jalan, omset juga tetap stabil, kadang naik gitu kan, nggak turun banget gitu kan, turun bisa ada tapi naik lagi. Seperti yang misalkan teman-teman masih owner nih, dalam 3 tahun tuh turunnya persentase, naiknya berapa persen. Nah, itu sama enggak? Nah, kalau itu masih sama, nah berarti bisa ditinggalin. Nah, itu harus ada penelitian dulu nih. Makanya ini 1-3 tahun. Setahun ditinggalin bisa enggak? Oke, nggak bisa. Nah, kalau misalkan setahun udah bisa ditinggalin, nah udah biasanya sudah apa ya? Sudah bisa dibilang autopilot system, ya kan, seperti itu ya. Nah, ini yang harus kita pahamin, karena ini diteliti dulu. Makanya penelitiannya 1-3 tahun. Itu minimal tuh. Orang tuh kadang-kadang bikin penelitian bisnis itu seumur bisnisnya gitu kan, diteliti terus, ada konsultannya khusus lah, mereka tuh ada konsultannya masing-masing lah, sehingga bisnisnya itu dijaga. Nah, ini dijaga, sangat dijaga mereka itu ya. Nah, makanya pas waktu teman-teman membuat aturan perusahaan, visi misi, job desk, SOP ini harus detail banget, terutama di SOP ya. Di sini kuncinya adalah SOP ya. SOP-nya adalah karyawan harus seperti robot, ya kan? Saya kadang-kadang kenapa sih perusahaan-perusahaan asing itu membuat SOP itu karyawan seperti robot? Ternyata pas waktu tidak disetting dengan seperti robot, karyawan itu karena pas waktu ada lengah sedikit untuk santai, dia akan diambil langkah itu untuk santai, untuk rokok, untuk ngobrol, untuk apa. Pas waktu sesuatu itu diambil, waktu kerja itu diambil untuk santai, untuk ngerokok, untuk ngobrol, besoknya lagi akan gitu. Pas waktu sesuatu itu kan negatif. Nanti negatif itu biasanya akan nyebar ke minimal 10 meter, ya kan? Pas waktu nyebar, orang lagi ikut juga santai, ikut ngerokok, lagi kerja. Nah, itu yang membahayakan ya. Makanya jangan sampai ada jeda karyawan itu, sehingga karyawan itu harus benar-benar berjibaku di dalam bisnis kita, ya kan? Kalau secara Islam, kalau kita sebagai Muslim, kita sebetulnya nggak boleh pas waktu memakai waktu bekerja itu untuk santai-santai, berleha-leha, ngerokok, itu nggak boleh sebetulnya. Itu sudah zolim kepada diri kita, pada perusahaan kita ya. Nah, karena seorang Muslim pas waktu kita bekerja itu adalah ibadah. Pas waktu kita kerjanya berleha-leha, mengambil waktu kerja untuk santai, untuk hal-hal yang lain, nah berarti kita kira-kira akan mendapat pahala apa enggak? Karena dalam kerja itu kita akan mendapat pahala, dalam Islam akan mendapat pahala, ya kan, gitu kan. Malah ada dosa yang tidak bisa dihapus hanya dengan bekerja, itu kan, hanya dengan bekerja. Makanya kenapa harus seperti robot? Karena orang-orang sekarang itu sudah tidak takut sama Allah, tapi takutnya sama manusia. Nah, ini yang harus bagaimana kita membuat sistematis bisnis, SOP itu bagaimana karyawan harus seperti robot. Karena kalau tidak seperti robot, mereka akan akan membuat kegaduhan dengan dengan berleha-leha, dengan dengan santainya, dengan memakai waktu kerja optimal menjadi santai-santai. Nah, ini yang harus bahaya, karena kalau sebagai kita Muslim harusnya itu kita dosa banget, gitu kan, ya dosa ya. Karena orang sekarang tuh nggak ingat dosa, tapi ingatnya duit aja, duit. Pokoknya duit aja di pikirannya. Duitnya ingin tapi kerjanya nggak mau, duitnya ingin full tapi kerjanya nggak ingin full. Nah, ini yang bahayanya. Nah, ini seorang Muslim akan mendapat dosa kalau emang memakai waktu kerja untuk kegiatan yang lain ya, kegiatan yang lain yang tidak berada hubungan atau bisa santai-santai atau hal yang lain. Nah, ini yang harus kita pahamin, kenapa autopilot system itu ada penelitiannya sampai 1-3 tahun. Karena pas waktu bisnis ini tidak bisa ditinggalkan, 1 bulan, 2 bulan, 6 bulan, 3 bulan, setahun
Nah itu sangat berat. Nah ini yang harus kita pahamin ya. Oke, jadi kuncinya apa? Autopilot system itu karyawan kan jadikan robot ya, robot. Karena generasi saat ini generasi lemah ya, lemah, sangat sulit orang yang takut sama Allah sehingga kerjanya berjibaku dalam bisnis kita. Dia tidak mengenal lelah waktu karena berpikir dia ibadah. Tidak ada. Sekarang tuh sulit orang seperti itu ya. 1.000.000 kali ya. Saya nggak pernah melihat orang seperti itu sekarang itu ya. Malah yang rajin pun lama-lama karena ada yang orang yang nggak rajin, yang sering ngobrol, yang akhirnya ke bawah juga akhirnya. Nah ini yang yang sangat berat ya. Oke, ini sudah paham ya teman-teman. Kalau sudah sampai sini ya sudah tenang. Kalau teman-teman kesulitan dalam membuat SOP, bagaimana SOP sebagai robot, bisa menghubungi kami atau ikut kepada komunitas pengusaha pintar ya, silahkan ya. Ada trainingnya juga, ada khusus biasanya sih kita seperti itu ya. Oke, selanjutnya adalah pas waktu sudah clear 1 dan 2 dan 3, selanjutnya adalah pas waktu teman-teman ingin membuka cabang, teman-teman harus sistemasi dulu leadershipnya. Bagaimana kepemimpinan itu harus disistemasi, karena kalau emang nanti kepemimpinan itu dilepas kepada potensi orangnya, potensi leadernya, itu bahaya di bisnis. Karena di bisnis itu bagaimana walaupun siapapun pemimpinnya, bisnis tetap maju. Mau orangnya siapapun tetap bisnisnya bisa maju. Mau cabangnya berapapun tetap bisa maju. Jadi tidak ditentukan dengan leader. Oh ada leader 1 mungkin bisa bagus, leader 2 bisa jeblok, leader 3 misalkan sedang-sedang saja. Nah tidak, di bisnis itu harus flat, kalau bisa maju, kalau turun itu ada masalah nih gitu kan gitu. Nah bisa harus maju terus walaupun tidak signifikan. Nah sekarang kan kita bisnis itu kadang-kadang ini pemimpinnya hebat, keren melonjak, tapi pasti ganti pemimpin turun drastis. Berarti apa? Berarti itu dia tidak punya standarisasi kepemimpinan, tidak punya standarisasi target-target di dalamnya, tidak punya standarisasi dalam banyak hal, SDM semuanya. Karena ini harus ada standarisasi semua. Bagaimana standarisasi cara komunikasi, bagaimana cara mengupdate mengangkat potensi karyawan, itu harus ada standarisasinya ya kan. Kalau nggak ada standarisasi sangat berat ya kan, karena itu ya. Nah di sini ini yang jarang di Indonesia, yang jarang membuat standarisasi leadership. Ini jarang banget, jarang. Saya belum pernah lihat ada standarisasi yang bisnisnya distandarisasi, leadershipnya tuh jarang gitu kan gitu ya. Nah, pas waktu tidak ada standarisasinya, ini akan sangat berat, karena dalam leadership itu harus ada standarisasi, komunikasi harus ada standarisasi ya kan. Cara misalkan mengangkat potensi karyawan harus ada standarisasi. Pas waktu ada masalah dia harus punya standarisasi ya kan. Dia harus ada punya kompetensi pun harus di standar. Misalkan supervisor standarisasi kompetensinya apa, leadership standarisasi kompetensinya apa. Itu di atas misal supervisor itu misalkan manajer standarisasinya apa. Itu harus ada standarisasinya supaya tidak ada gejolak yang besar di dalam bisnis kita, sehingga bisnis kita tetap jalan. Siapapun pemimpinnya tetap bisa jalan, gitu kan? Dia keluar pun tetap bisa jalan, gitu seperti itu kan? Karena di dalam leadership itu dia harus ada cadangan 3 cadangan ya. Harus ada cadangan 3 ya, 3 cadangan. Jadi misalkan ada supervisor, ada asisten supervisor misalkan gitu kan, atau ada leader, ada misalkan manajer, ada asisten manajer, ada supervisor, ada asisten supervisor. Itu bisa seperti itu. Karena kalau perusahaan-perusahaan besar harusnya minimal 3 cadangan orang yang bisa menggantikan di level 1 level itu. Misalkan manajer, direktur, itu harus ada yang bisa menggantikan
Nah, karena apa? Pas waktu seseorang itu meninggal atau misalkan keluar atau misalkan ada hal uzur syar'i yang misalkan sakit, yang misalkan seminggu, sebulan, mungkin lama itu seperti itu. Nah, perusahaan tidak boleh ketergantungan dengan leader. Nah, pas waktu perusahaan sudah tidak ketergantungan dengan leader, nah itu hebat banget ya. Nah, ini bisa disistemasi. Jadi leadership itu harus disistemasi. Kalau nggak disistemasi, nah, akan berat karena akan turun naik tergantung orang. Pas waktu dalam bisnis ketergantungan dengan person, dengan orang, nah itu sangat bahaya, sangat bahaya. Bisnisnya akan bahaya, akan istilahnya pas waktu pemimpinnya berhenti atau tidak ada di situ, wah itu bisa goyang-goyang seperti itu ya. Nah, ini yang harus dicamkan kepada para pengusaha, terutama yang sudah besar. Nah, ini harus distandarkan ya, standar leadership ya. Nah, oke, sampai sini. Nah, kalau sudah sampai sini sebenarnya teman-teman sudah enak ya. Tinggal apa? Nah, yang kelima adalah pengembangannya. Teman-teman tinggal bikin cabang aja. Kalau misalkan yang nomor pertamanya produk layanan oke, marketing sudah oke, sistemasi sudah oke, leadership sudah oke, bikin cabang. Terserah teman-teman mau bikin cabang berapa aja. Insya Allah teman-teman gak bakal goyang-goyang ya. Nah, sekarang itu kebanyakan orang baru bisnis bagus, laku, jualannya langsung bikin cabang. Ada yang ratusan sampai ribuan. Udah gitu langsung gulung, turun gitu. Asalnya naik, wah orang pada beli semuanya, difranchiskan. Lama-lama setahun, 2 tahun, 3 turun, malah sampai habis, gitu kan seperti itu ya. Nah, itu banyak teman-teman bisa lihatlah bagaimana franchise sekarang, terutama yang UMKM. Wah, dahsyat banget itu. Itu karena apa? Karena mereka tidak detail dalam men-setting bisnisnya, tidak detail dalam hal-hal yang saya sebutkan di tadi itu ya. Kalau sudah detail sudah enak sebetulnya. Makanya teman-teman di bisnis itu kita harus banyak terus belajar. Dan saya pun sama sekarang masih belajar ya. Belajar ya dari pengalaman, belajar sendiri. Pokoknya terus belajar aja ya. Karena kita tuh sebagai umat muslim harus belajar sampai kita meninggal ya. Terus saya belajar ya. Saya juga banyak belajar dari orang-orang hebat ya, orang-orang hebat di luar. Kadang-kadang dari pengusaha-pengusaha di pasar pun saya belajar ya kan. Karena ya mereka pun banyak value ya, terutama semangat, kegigihannya seperti itu. Nah, di sini pengembangan teman-teman kalau sudah 1 2 3 4 itu yang tadi udah clear. Nah, ini tinggal bikin cabang. Terserah mau teman-teman mau di Indonesia, mau di dunia pun teman-teman, insya Allah ini akan berjalan bisnisnya. Tapi yang saja keempat-empatnya sudah clear. Sudah tidak ada yang tidak perlu berat men-settingnya lah seperti itu ya. Oke, ini di jenjang kelima ya. Nah, setelah pengembangan, nah ini yang keenam. Nah, yang keenam ini adalah orang yang jarang dilakukan. Bikin apa? Bikin penelitian, evaluasi jangka panjang, bikin penelitian. Nah, bagaimana bisnisnya itu bisa berjalan long term, ya kan seperti itu. Nah, jadi saya pernah diskusi dengan perusahaan Singapura, konsultan gitu kan. Saya sangat terkaget-kaget dengan ceritanya. Dia di hire untuk menghancurkan bisnis orang, ya kan? Dia di hire untuk menghancurkan bisnis orang, ya kan? Di hire untuk menghancurkan bisnis orang dan bayarannya miliaran, ya, miliaran malah puluhan miliar biayanya kan. Puluhan miliar karena dia di beberapa negara soalnya kan ya, beberapa negara karena setiap negara tuh beda permasalahannya kan seperti itu. Malah disewa puluhan miliar untuk menghancurkan bisnis tersebut, ya kan. Kebayang nggak tujuannya apa kira-kira? Suatu perusahaan bukan multinasional dunia ini di kita juga ada perusahaannya itu kan, ada perusahaannya. Apa perusahaannya coba, ya kan? Yang meng-hire itu adalah McDonald ya. McDonald itu meng-hire orang perusahaan
meng-hire konsultan untuk menghancurkan bisnisnya, ya kan? Ternyata pas waktu kita pas saya tahu, saya kaget, saya sangat kaget. Mereka menghancurkan bisnisnya dengan berbagai propaganda. Dilihat bisnis itu turun nggak? Kalau turunnya berapa persen? Nah, kalau turunnya misalkan cuma 5%, kenaikannya akan dasar. Kalau misalkan turunnya berapa persen, maka hitung lagi kenaikannya akan berapa persen. Nah, tapi kalau turunnya misalkan di bawah 50%, berarti bisnis ini akan bisa jadi hancur. Nah, ini diukur sama mereka ya, diukur sama mereka, dan itu pun penurunan itu dihitung per bulan. Oh, bulan pertama pas waktu dihantam dengan isu dengan fitnah, dengan apa macam-macam, turunnya berapa bulan di awal pertama. Kedua naik lagi nggak, ketiga naik lagi nggak. Nah, itu adalah hitungan tuh. 3 ke 4 ke 5. Nah, kalau misalkan sampai ke 6 bulan, kalau kata beliau itu masih turun, berarti bisnis ini ada masalah, ya kan? Nah, ada masalah. Makanya dia terus hantam-hantaman seperti itu. Jadi orang lain menantang masalah, menantang masalah dalam artian dia untuk sampai bisnisnya berkembang aja, sampai dia menghina diri sendiri, menzolimi diri sendiri. Nah, jadi kata dia tuh gini, pas waktu bisnis ini dihancurkan sebegitu masif dan dia masih bertengger, turunnya hanya persentasenya kecil dan itu bisa naik lagi, bisa balik lagi dalam 6 bulan, itu udah keren banget. Ya kan, udah keren banget. Pas waktu udah keren, nah dia bilang gini, pas waktu bisnis ada 6 bulan dia mulai stabil lagi, bisnis ini akan sampai ke 25 tahun ke depan. Bisnis ini kata dia nih, kalau misalkan turunnya naiknya stabil misalkan di 3 bulan, dia akan bisnis ini akan sampai 50 tahun. Dia bilang seperti itu. Jadi penelitian seperti ini yang jarang yang kita lakukan. Mungkin nggak ada di Indonesia. Saya nggak tahu juga ada apa enggak saya. Tapi yang saya tahu di Singapura itu ada konsultannya tempo hari, ya kan? Nah, itu seperti itu ya, orang sampai menzolimi diri sendiri. Nah, kita ini ada pelajaran nih para pengusaha muslim. Ini ada pelajaran ya. Pelajarannya apa? Nah, pas waktu kita dizolimi sama orang, kita tetap fokus pada bisnis kita, jangan dihiraukan. Kita kalau bisa doakan mereka supaya sadar. Kalau kita ada jangan kita mah kadang-kadang ada orang buka usaha yang sama di dekat kita aja, mungkin radius 100 meter kita sudah panas. Kita pas waktu ada yang bisnis radius misalkan 50 meter, kita sudah panas kepala kita. Nah, harusnya pas waktu ada cabang-cabang di sekitar kita harusnya tetap fokus pada bisnis kita. Udah benerin lagi terus, karena kan rezeki itu dari Allah dan orang akan datang pada bisnis yang benar-benar emang bagus produknya dan layanannya. Jadi teman-teman, pas waktu ada orang cabang di sekitar kita harusnya introspeksi. Kalau pelanggan kita bisa pindah ke yang lain, berarti kita masih bermasalah di bisnisnya. Tapi kalau pelanggan kita pindah terus balik lagi ke kita, berarti bisnis kita emang bagus. Nah, jadi kuncinya adalah kita pas waktu ada saingan di sekitar kita tetap benerin bisnis terus, apalagi nih produknya gimana nih, layanannya gimana nih kan. Kalau udah clear itu marketingnya gimana ya, seperti itu kan. Yang kunci tadi itu ya, produk dan layanan itu kuncinya ya. Kalau itu udah oke, nah baru nih orang misalkan belanja ke tempat yang baru, oke, nggak apa-apa ke tempat baru, karena tipenya pelanggan itu, tipenya orang itu adalah membeli hal-hal yang baru, penasaran akan hal-hal yang baru. Tapi kalau yang baru misalkan tidak memungkinkan, tidak sesuai dengan harapannya, dia akan balik lagi ke bisnis kita. Makanya di bisnis benerin diri kita aja, udah terus benerin diri kita. Pas waktu diri kita sudah benar, udah bagus di produknya, ngangenin, itunya pelayanannya bagus, dia
Pelanggan itu hanya coba aja di tempat lain dan akan balik lagi ke kita. Makanya di bisnis kita hanya fokus pada diri sendiri, benerin. Ada cabang, benerin. Ini sebagai introspeksi. Bukan cabang, maksudnya orang berbisnis dengan di sekitar kita, itu sebagai bahan introspeksi pada diri kita sendiri. Apakah kita bisa memperbaiki diri sendiri atau enggak? Jangan sampai ke bawah emosi, jangan sampai ke bawah. Sekarang tuh kalau di kampung, kalau di pasar itu malah sampai ke dukun-dukun lah seperti itu ya, sampai menghancurkan seperti itu ya, sampai gelisah hidup kita, sampai hanya bermusuhan dengan orang yang bikin bisnis itu. Kadang-kadang yang bikin bisnis itu muslim, akhirnya sama muslim bermusuhan ya. Nah ini yang bahayanya deh, yang bahaya. Padahal harusnya bersyukur. Pas waktu ada cabang tempat lain berarti kita harus introspeksi. Pas waktu orang berbisnisnya yang sama di dekat kita, mungkin di samping kita pun ya harusnya kita berterima kasih ya. Kalau bisnis ada cabang di samping kita bisa introspeksi, berarti kita bisa benerin bisnis kita nggak? Orang bisa tetap belanja kepada kita nggak? Kalau dia pindah ke lain hati berarti bisnis kita yang bermasalah, bukan orang lain. Bisnis kita yang bermasalah. Jadi kita benerin bisnis itu aja terus. Jadi kita juga harusnya bersyukur. Orang lain difitnah, dihina. Jangankan bikin cabang, buka usaha baru yang sama, mereka difitnah, dihina, mereka harus bayar. Kita ada yang memfitnah, ada yang menzolimi, ada yang buka cabang di samping kita, di sekitar kita harusnya bersyukur. Kita ada yang kita tidak perlu membayar orang untuk menjolimi diri kita sendiri. Makanya sebenarnya pas waktu ada masalah seperti itu harusnya bersyukur pada Allah. Kenapa? Berarti kita harus memperbaiki bisnis kita ya. Pas waktu ada yang menzolimi ya, kita kuat nggak bisnis kita nih? Kita akan terpengaruh nggak? Ya udah, kita fokus pada diri sendiri aja, biar aja menzolimi juga. Kalau dibiarkan juga bosan ya kan. Kalau bisa kita doain ya. Kalau Rasul tuh levelnya mendoakan orang-orang yang menzolimi itu supaya dia sadar ya, karena yang menzolimi itu lagi digoda setan ya. Pas waktu lagi digoda setan, kita harus mendoakan dia. Harusnya seperti itu levelnya. Kalau seperti Rasul seperti itu. Pas waktu kita juga misalkan ke bawah panas, ke bawah marah, berarti kita juga lagi digoda setan. Nah, berarti apa? Setan sama setan lagi berantem. Makanya pas waktu ada orang yang menzolimi, menghina, kita fokus pada diri kita sendiri aja, biarin aja. Kalau levelnya seperti Rasul harusnya didoakan, harusnya seperti itu. Karena mereka mungkin sesama muslim ya. Makanya hati-hati, ujian dalam bisnis itu biasanya seperti itu ya. Dizolimi, dihina, karyawan bermasalah, ditipu, saudara, macam-macam lah. Ada cabang, itu cobaannya. Kalau kita nggak kuat cobaannya, ingat di awal tadi ya, bisnis itu terkait dengan surga neraka ya. Kita mau ke surga atau ke neraka? Karena pebisnis itu pada hakikatnya banyak di neraka ya. Karena apa? Ya itu tadi lah, nggak kuat dengan cobaannya ya. Nggak kuat ya, seperti itu ya. Nah ini 6 jenjang dalam bisnis yang harus teman-teman camkan, harus paham, sehingga mudah-mudahan teman-teman jadi pengusaha hebat, pengusaha yang bisa tumbuh bertahun-tahun, kalau bisa diwariskan bisnisnya. Nah ini yang harus kita pahami. Oke, mungkin sharing hari ini, sharing hari ini mungkin saya cukupkan kepada teman-teman. Mudah-mudahan kita paham akan jenjang ini, sehingga kita bisa memperbaiki bisnis kita di setiap bagian-bagiannya, sepanjang hari, sepanjang bulan, sepanjang tahun. Kita tetap introspeksi pada diri kita. Intinya fokus pada diri kita, jangan fokus pada orang lain ya. Fokus pada diri kita, benerin bisnis kita, sehingga kita akan menjadi bisnis kita akan menjadi besar di kedepannya ya. Oke, mungkin itu aja yang saya sharing. Kalau ilmu ini bermanfaat untuk Anda, jangan lupa like and subscribe dan tekan loncengnya ya. Oke, agar sharing ini diberkahi Allah.
kita tutup pertemuan ini dengan membaca hamdalah, istighfar, dan doa kifaratul majlis ya. Oke. Alhamdulillahirabbil alamin. Astagfirullahaladzim. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mungkin itu aja dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Go!